Pada Minggu pagi, 22 Juni 2025, dunia dikejutkan oleh aksi militer besar-besaran Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan terkoordinasi ini diluncurkan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, dengan 3 target utama, Fordow, Natanz, dan Isfahan, lokasi-lokasi vital dalam program nuklir Iran. Operasi tersebut berada di bawah kendali Komando Pusat AS dan diberi nama Operation Midnight Hammer atau Operasi Godam Tengah Malam. Operasi dimulai dari Pangkalan Udara Whiteman di Missouri pada tengah malam waktu Amerika, Jumat 20 Juni 2025. 7 unit pesawat pembom siluman B-2 Spirit terbang menembus malam untuk misi pulang pergi selama lebih dari 36 jam. Masing-masing membawa bom penembus bunker GBU-57B, senjata raksasa seberat 13 ton yang dikembangkan Boeing dan dirancang untuk menembus beton sedalam 30 meter, senjata ideal untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah seperti di Natanz dan Fordow. Pada pukul 2:10 pagi waktu Iran, pesawat-pesawat itu menjatuhkan 14 bom ke 2 fasilitas pengayaan utama. Dalam waktu yang hampir bersamaan, lebih dari 30 rudal Tomahawk diluncurkan dari kapal selam rudal jelajah kelas Ohio milik AS, menyasar situs nuklir di Isfahan. Presiden Amerika Donald Trump mengonfirmasi hasil serangan dalam pidato di Gedung Putih, menyatakan bahwa fasilitas nuklir utama Iran telah dihancurkan sepenuhnya. Menurut laporan USNI News, ini adalah serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh pesawat B-2 dalam sejarah Angkatan Udara Amerika, dan merupakan misi jarak jauh terpanjang kedua setelah serangan pasca 11 September. Lebih dari 125 pesawat terlibat dalam operasi ini, termasuk jet tempur generasi keempat dan kelima, pesawat pengintai, serta armada pengisi bahan bakar udara KC-135 dan KC-46A Pegasus. Beberapa pesawat umpan juga diterbangkan ke arah Samudra Pasifik sebagai bagian dari operasi tipu daya strategis yang hanya diketahui oleh segelintir pejabat tinggi di Washington dan markas CENTCOM. Misi ini sangat rumit, dan hanya bisa dijalankan oleh kekuatan militer yang benar-benar unggul, ujar Jenderal Angkatan Udara Dan Chaine dalam konferensi pers di Pentagon. Sebelum B-2 memasuki ruang udara Iran, pesawat tempur generasi keempat dan kelima Amerika telah menyisir wilayah itu dengan kecepatan tinggi, menetralisir ancaman dari pesawat tempur dan sistem pertahanan udara musuh. Iran sendiri dalam kondisi melemah akibat serangan udara Israel yang terus berlangsung sejak 13 Juni 2025, membuat sistem pertahanan udaranya lumpuh. Ketika serangan berlangsung, tidak ada perlawanan berarti dari pihak Iran. Menurut Chaine, tidak satupun rudal permukaan ke udara Iran yang mendeteksi atau menembakkan misil ke arah formasi pengebom B-2. Jet-jet tempur Iran juga tidak mengudara saat operasi berlangsung. Salah satu kapal selam serang Amerika, yang diyakini adalah USS George, turut meluncurkan lebih dari 24 rudal Tomahawk ke Isfahan setelah pengeboman dari udara. Untuk mengantisipasi serangan balasan, Amerika telah menempatkan kekuatan militernya secara strategis di Timur Tengah. 2 grup kapal induk USS Carl Vinson dan USS Nimitz beroperasi di Laut Arab Utara dan dijadwalkan berkumpul di akhir pekan. Sementara itu, 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke, USS Forrest Sherman dan USS Trustun, berada di Laut Merah. Di Laut Mediterania, 5 kapal perang AS yang mampu menghadang rudal balistik telah disiagakan, USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner, USS The Sullivans, USS Paul Ignatius, dan USS Oscar Austin. Kelimanya merupakan komponen penting untuk menghadang kemungkinan serangan rudal terhadap Israel atau pangkalan Amerika di kawasan tersebut. Selain kekuatan laut, Amerika memiliki sekitar 40.000 personel militer yang tersebar di Irak, Suriah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan wilayah lain. Menteri Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, dalam konferensi pers yang sama menekankan bahwa tujuan operasi ini bukan untuk menggulingkan rezim Iran. Presiden hanya mengesahkan serangan presisi untuk menetralisir ancaman langsung dari program nuklir Iran terhadap kepentingan nasional dan keamanan kolektif sekutu kami, termasuk Israel, ujarnya. Chaine menyebut misi ini sebagai bukti kemampuan militer Amerika yang tak tertandingi, dengan tingkat koordinasi dan eksekusi yang hanya bisa dicapai oleh militer negara adidaya. Iran bereaksi keras atas serangan ini. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa tindakan Amerika merupakan pelanggaran mencolok terhadap piagam PBB dan hukum internasional, serta memperingatkan akan konsekuensi besar dari agresi Washington. Dalam konferensi pers di Istanbul, ia menyalahkan AS sepenuhnya atas segala dampak yang timbul dari aksi militer tersebut. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga angkat bicara, menuding Amerika sebagai dalang di balik aksi militer Israel. Agresi ini membuktikan bahwa Amerika adalah kekuatan utama yang mendorong permusuhan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran, tegasnya dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh kantor berita IRNA.